Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sony Horizon. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas materi pada KD 3.2 dan KD 4.2 pada mata pelajaran matematika penglihatan, yaitu materi vektor kelas 10 SMA. Sebelum kita masuk pada materi, silakan copy dan salin link yang tertera pada deskripsi video ini, atau kalian bisa lihat link di bawah ini untuk mengunduh LKPD 1 yang nantinya akan kita gunakan dalam proses pembelajaran online. Persiapkanlah alat tulis dan berdoalah sebelum belajar agar pembelajaran dapat dengan mudah dimengerti. Di zaman yang serba digital ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak orang bisa menerima informasi dan belajar apa saja dari hanya sebuah gadget. Misalnya, kamu ingin menemukan lokasi atau arah yang belum pernah kamu tuju. Nah, kamu bisa menggunakan sistem navigasi yang dinamakan GPS atau Global Positioning System dari HP kamu. Nah, GPS inilah yang nantinya akan membantu kamu menemukan lokasi yang ingin kamu tuju dengan bantuan sinyal satelit. Nah, kamu bisa dengan mudah menemukan lokasi dengan tepat. Wah, keren banget gak sih? Ngomong-ngomong masalah GPS nih, kamu tahu gak? Ada ilmu matematika yang digunakan atau diterapkan dalam penentuan lokasi pada GPS. Ya, vektor. Kamu nggak asing lagi kan dengan istilah vektor? Ya, pada pembelajaran fisika, kamu juga belajar materi yang namanya vektor. Nah, sebenarnya pembelajaran vektor pada fisika dan pada matematika tidak jauh berbeda nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik lebih dalam yang namanya vektor, yaitu konsep vektor, pengertian vektor, vektor posisi, vektor basis, vektor pada bidang dimensi 2, dan vektor pada bidang dimensi 3. Vektor. Berbicara mengenai vektor, vektor merupakan suatu besaran. Dalam fisika, kita telah mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah suatu besaran yang memiliki nilai, sedangkan besaran vektor suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor, misalnya kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi contoh dari besaran vektor ini. Nah, agar kamu lebih paham mengenai perbedaan besaran skalar dan besaran vektor, perhatikan ilustrasi berikut ini. Doni mengendarai motor dari arah selatan ke arah utara, atau dalam ilustrasi gambar yang kita lihat, Doni mengendarai motor dari titik A ke titik B sejauh 15 meter. Lalu, Doni berbalik arah lagi menuju selatan sejauh 15 meter, atau dari titik B ke titik A. Nah, dari sini kita ketahui bahwa jarak yang ditempuh oleh Doni adalah AB ditambah BA, 15 meter ditambah 15 meter sama dengan 30 meter. Nah, kalau kita berbicara mengenai perpindahan yang dilakukan oleh Doni, sebelum itu kita harus ketahui bahwa perpindahan dapat diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Saat Doni berbalik arah menuju selatan sejauh 15 meter, posisi akhir Doni berada di posisi awal, yaitu titik A. Karena posisi awal Doni sama dengan posisi akhir Doni, maka Doni tidak mengalami yang namanya perpindahan. Atau kita bisa rumuskan bahwa perpindahan yang dilakukan oleh Doni sama dengan 0. Oke, sampai di sini kita paham ya antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak. Jadi, meskipun Doni mengendarai motor ke posisi semula, jarak yang ditempuh Doni tetap jumlah dari AB dan BA. Artinya, jarak tidak dipengaruhi oleh arah pergerakan benda. Tandanya apa? Jarak merupakan salah satu contoh dari besaran skalar. Lain halnya dengan perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi sebuah benda sehingga memiliki arah. Doni yang awalnya berjalan atau mengendarai motor ke arah utara sejauh 15 meter dan berbalik arah lagi menuju selatan sejauh 15 meter juga. Nah, saat Doni berbalik arah, arah Doni mengendarai motor
berbeda atau berlawanan arah dengan arah doni semula, yaitu ke arah utara. Makanya arah yang berlawanan inilah bernilai negatif, sehingga perpindahan doni yaitu AB dikurang BA atau 15 meter dikurang 15 meter sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham ya perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar. Oke, dalam pembelajaran nanti kita akan sering menggunakan lambang-lambang atau notasi yang berkaitan dengan vektor. Sekarang mari kita lihat dalam penggunaan istilah vektor ada 4 lambang atau notasi yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan vektor itu sendiri. Yang pertama, sebuah vektor dapat kita tulis dengan huruf kecil bercetak tebal. Yang kedua, sebuah vektor dapat kita tulis dengan huruf kecil dengan anak panah di atasnya. Yang ketiga, jika ditulis dengan 2 huruf, maka haruslah ditulis dengan huruf besar dan ada anak panah di atasnya. Nah, yang keempat, sebuah vektor juga dapat kita gambarkan sebagai ruas garis berarah. Misalnya, seperti berikut ini, ilustrasi di samping menggambarkan sebuah vektor A berarah ke atas. Dan negatif vektor A adalah sebuah vektor yang berlawanan arah dengan vektor A, yaitu ke bawah. Atau juga kita bisa menyebutnya sebagai vektor A yang berarah ke kanan dan negatif vektor A yang berarah ke kiri. Jadi ingat ya, vektor memperhatikan arah atau tanda. Pada gambar berikut ini terdapat ruas garis AB yang kita misalkan sebagai vektor V. Vektor V ini adalah sebuah vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Jika kita tulis vektor V ini dalam bentuk matrik, maka penulisannya adalah sebagai berikut. Ya, vektor V sama dengan vektor AB atau sama dengan komponen X dan komponen Y-nya. Nah, sebelumnya kita sudah paham bukan dan sudah mengetahui bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan memperhatikan arah. Nah, arah dari vektor ini tergantung dari komponen-komponennya. Misalkan, komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan, dan komponen X akan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Begitu juga dengan komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Nah, masih bingung? Oke, kalau masih bingung, mari kita lihat contoh soalan berikut ini. Nah, pada gambar di samping diberikan sebuah vektor A. Nah, untuk menentukan vektor A atau arah vektor A, kita lihat dari arah pergeserannya. Nah, mari untuk yang pertama kita lihat apakah vektor A berarah ke kanan atau ke kiri. Nah, ternyata vektor A berarah atau bergeser 4 satuan ke kanan. Dan ini berarti bahwa vektor A atau komponen X-nya adalah sama dengan 4. Sekarang kita lihat yang kedua, apakah vektor A ini bergeser ke arah atas atau bergeser ke arah bawah. Ternyata vektor A bergeser 4 satuan ke arah atas, sehingga komponen Y sama dengan 4. Nah, hal ini berarti penulisan vektor A dapat kita tulis dalam bentuk matrik sebagai berikut. Nah, oke, paham ya dalam penulisan bentuk matrik? Nah, kalau sudah paham, mari kita lihat penjelasan berikutnya. Dalam penerapannya, vektor selalu menempati bidang ataupun ruang. Nah, hal ini akan kita bahas satu persatu secara rinci. Oke, sekarang kita lanjut. Yang akan kita bahas adalah vektor pada bidang. Vektor pada bidang ini juga bisa disebut sebagai vektor 2 dimensi atau bisa kita tulis dengan vektor di R2. Nah, pada vektor di 2 dimensi ini akan kita kenal sebuah vektor posisi. Apa sih itu vektor posisi? Nah, vektor posisi adalah sebuah vektor yang berpangkal
di titik koordinat atau di titik pusat koordinat, atau kita bisa menyebutnya suatu titik 0,0, dan vektor ini berujung di sebuah titik x, y, ya, berujung di sebuah titik x, y pada bidang. Jadi vektor posisi adalah sebuah vektor yang berpangkal di titik pusat koordinat atau titik 0,0 dan berujung di titik x, y. Nah, supaya kamu lebih mengerti, coba perhatikan diagram Cartesius ini. Nah, di sini terdapat dua buah ruas garis, yaitu ruas garis OP dan ruas garis OR. Nah, ruas garis OP ini kita misalkan sebagai vektor P, ya, dan ruas garis OR kita misalkan sebagai vektor R. Vektor P merupakan vektor posisi. Karena apa? Karena vektor P ini berpangkal di titik 0,0 dan berujung di titik 4,2. Begitupun dengan vektor R. Vektor R merupakan vektor posisi karena vektor R berpangkal di titik 0,0 dan berakhir di suatu titik 2,4. Jadi vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik 0,0 dan berujung di suatu titik. Nah, paham ya mengenai vektor posisi? Nah, oh ya, di sini juga ada suatu titik Q. Nah, titik Q ini bisa juga menjadi vektor posisi apabila kita tarik suatu titik dari titik pusat, ya, menuju titik Q. Nah, ini bisa menjadi vektor posisi Q. Itu di mana? Pada titik 5,5. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan vektor posisi P dapat kita tulis, ya, dalam bentuk komponen bentuk matrik, yaitu 4,2, vektor posisi R 2,4, dan vektor posisi Q 5,5. Supaya kamu lebih memahami materi tentang vektor posisi ini, nah silakan kita lihat pada koordinat Cartesius berikut. Pada koordinat Cartesius ini disediakan ruas garis berarah yaitu AB, ya, ruas garis AB. Tentukan vektor AB. Nah, vektor AB ini kita bisa lihat bahwa garis AB itu berarah ke kiri sebanyak 10 satuan, ya. Maka kita bisa membuat vektor AB ke kiri sebanyak 10 satuan. Kalau ke kiri kita beri tanda negatif 10 satuan. Nah, kita lihat dari komponen Y. Kalau komponen Y berarti ke atas sebanyak 2 satuan, ya. Dari posisi titik A 1, 2 ke titik koordinat 7 pada Y. Jadi bergerak ke atas 2. Jadi garis AB ke kiri sebanyak 10 satuan dan ke atas sebanyak 2 satuan. Jadi vektor AB kita dapatkan yaitu -10 dan 2. Nah, coba kita lihat suatu titik, ya, suatu garis yang berpangkal di titik 0,0 dan berujung di suatu titik tertentu. Nah, kalau di sini kita berujung di suatu titik A yaitu 6,5. Nah, ini kita tadi dapat menyimpulkan ini adalah sebuah vektor posisi A. Dan juga kita tarik sebuah titik di 0,0 dan berujung di suatu titik B, ya, di negatif 4,7. Nah, ini bisa kita sebut sebagai vektor dari posisi B, ya, garis OB atau vektor posisi B dan garis OA atau vektor posisi A. Nah, di sini misalkan kita cari selisih vektor posisi B dikurang vektor posisi A, ya, atau vektor OB dikurang vektor OA sama dengan, nah, vektor posisi B kita dapatkan adalah negatif 4 dan 7. Berarti vektor posisi B atau OB negatif 4, 7 dikurang vektor OA atau vektor posisi A yaitu 6, 5. Sehingga
hasil pengurangannya negatif 4 dikurang 6 adalah negatif 10. 7 dikurang 5 adalah 2. Nah, jadi selisih vektor posisi B dikurang A atau vektor OB dikurang OA adalah negatif 10 dan 2. Kita lihat, sama bukan? Nah, jadi kesimpulannya adalah vektor AB dapat kita ambil atau temukan dari vektor-vektor posisi OB dikurang OA. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal, di mana diberikan soal pada perlombaan lari, posisi finish terletak pada koordinat negatif 4,1. Jika rute perjalanan dari posisi start ke finish dibuatkan dalam bentuk vektor menjadi negatif 6, negatif 5, maka posisi start berada pada koordinat. Nah, di sini kita ketahui bahwa perlombaan lari posisi finish terletak pada koordinat negatif 4,1. Nah, untuk menjawab kita misalkan posisi finish, ya, posisi finish itu adalah koordinat D, ya, koordinat D, dan begitu juga dengan posisi start kita misalkan dengan posisi A, sehingga di sini ada koordinat A dan ada koordinat D. Selanjutnya, jika rute perjalanan dari posisi start ke finish, ya, berarti ini adalah rute atau garis A, B, ya, dari posisi start ke posisi finish dibuatkan dalam bentuk vektor menjadi negatif 6, negatif 5. Ya, kalau ini dibuatkan menjadi bentuk vektor, berarti kita buatkan dalam bentuk notasi, ya, diberi tanda arah panas di atasnya. Nah, yang ditanya adalah posisi start berada pada koordinat berapa? Nah, di sini yang ditanya adalah posisi koordinat A. Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau koordinat B, ya, itu dalam titik negatif 4,1. Nah, karena kita di sini berbicara mengenai vektor, ya, koordinat dalam bentuk vektor posisi ini sudah menjadi bentuk vektor, ya, karena kita ketahui sebelumnya bahwa suatu titik koordinat dalam bidang bisa kita sebut sebagai vektor posisi jika kita tarik garis lurus ke titik pusat koordinat dari titik yang telah kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ini sebagai vektor posisi OB, ya. Dan juga kalau A bisa kita sebut sebagai vektor posisi OA. Nah, selanjutnya baru kita lakukan penyelesaian. Vektor AB dapat kita bentuk dari vektor posisi OB dikurang vektor posisi OA, sehingga langsung kita selesaikan. Vektor posisi AB tadi ada negatif 6,5, maaf ya, vektor AB tadi negatif 6, negatif 5, dan juga vektor OB, posisi OB diketahui negatif 4,1 dikurang. Nah, ini yang akan kita cari, vektor posisi OA atau koordinat A. Nah, kita lakukan penyelesaian seperti biasa, sehingga nanti vektor posisi OA ini akan kita peroleh dari vektor posisi OB dikurang vektor AB, ya. Nah, sehingga dapat kita selesaikan vektor posisi OA sama dengan negatif 4 dikurang negatif 6, hasilnya negatif 2,1 dikurang negatif 5, hasilnya 6. Ya, kita dapatkan vektor posisi OA adalah negatif 2,6, atau bisa kita simpulkan jadi posisi start berada pada koordinat negatif 2,6
Selanjutnya kita bahas soalan berikut agar kamu lebih paham mengenai vektor pada bidang ini. Soal selanjutnya, sebuah pena diletakkan pada suatu diagram kartesius. Pada diagram tersebut, pangkal pena berada pada titik koordinat P 2,-1 dan berujung pada titik koordinat Q 5,3. Jika sebuah bola juga diletakkan pada diagram tersebut dan diketahui vektor posisi bola, ya, vektor R sama dengan vektor PQ, maka koordinat bola adalah. Nah, kita teliti lagi apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui vektor titik koordinat P, ya, titik koordinat P, atau kita juga bisa mendefinisikannya sebagai vektor posisi OP. Ya, ingat lagi, titik koordinat dapat kita nyatakan sebagai suatu vektor posisi, ya, suatu vektor posisi di mana titik tersebut adalah 2,-1, dan juga ada titik koordinat Q, ya, titik koordinat Q itu 5 atau disebut sebagai vektor posisi OQ, ya, yaitu 5,3. Nah, di sini vektor bola diketahui sebagai vektor posisi R, ya, dimana yaitu sama dengan vektor PQ, ya. Nah, di sini kita pelajari sebelumnya vektor PQ dapat kita bentuk dari vektor OQ, vektor OQ dikurang vektor OP, vektor posisi OQ dikurang vektor posisi OP. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan vektor posisi dari bola tersebut atau titik koordinat dari bola yang akan kita cari. Nah, lanjut, kita selesaikan vektor OQ, ya, 5,3 dikurang vektor posisi OP 2,-1, sehingga kita dapatkan 5 dikurang 2, 3 dikurang -1, hasilnya 4, sehingga kita dapatkan vektor posisi R adalah 3,4, atau kita bisa menyimpulkan vektor posisi R itu adalah titik koordinat R atau titik koordinat dari bola, sehingga titik koordinat bola pada diagram kartesius tersebut adalah 3,4. Selanjutnya kita masuk kepada materi vektor pada ruang. Vektor pada ruang ini bisa juga kita sebut sebagai vektor 3 dimensi karena memiliki 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana ketiga sumbu ini saling tegak lurus dan berpotongan pada satu titik yang akan menjadi pangkalnya nanti. Berbicara mengenai bentuk vektor ini dalam bentuk matrik, sebenarnya tidak jauh beda dengan materi kita sebelumnya dalam membentuk suatu vektor pada bidang pada bentuk matrik. Hanya saja pada vektor 3 dimensi ini kita akan menambahkan satu komponen lagi, yaitu komponen Z. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar vektor pada ruang 3 dimensi karena memiliki 3 buah sumbu tadi, yaitu X, Y, dan Z. Telah diketahui bahwa suatu vektor P pada ruang 3 dimensi di koordinat 3, 4, dan 1, yaitu pada koordinat X 3, Y 4, dan Z sama dengan 1. Sehingga kalau kita menuliskan bentuk vektor 3 dimensi ini dalam bentuk matrik, maka penulisannya akan seperti berikut. Oh iya, sampai lupa. Untuk mengenai vektor posisi pada vektor di ruang 3 dimensi ini, sebenarnya sama saja dengan kita menentukan vektor posisi pada ruang 2 dimensi sebelumnya. Hanya saja pada vektor di ruang 3 dimensi ini kita menambahkan satu komponen lagi, yaitu komponen Z. Nah, agar kamu lebih memahami tentang materi ini, silakan kamu kerjakan soal-soal latihan yang ada pada lembar LKPD 1 yang telah kamu unduh sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada vektor basis. Apa sih itu vektor basis?
Nah, vektor basis adalah vektor lain yang searah dengan sumbu-sumbu. Sumbu apa? Ada sumbu X, sumbu Y pada bidang, ada sumbu X, Y, dan Z pada ruang. Jadi sumbu X searah dengan vektor I, sumbu Y searah dengan vektor J, dan sumbu Z searah dengan vektor K. Jadi vektor I, vektor J, dan vektor K adalah vektor basis, yaitu vektor yang searah dengan sumbu X, Y, dan Z. Nah, sampai di sini kamu paham kan? Nah, jika belum paham, perhatikan lagi. Ini ada gambar mengenai vektor basis. Nah, di sini dapat kita lihat vektor I, J, dan K searah dengan vektor atau sumbu X, Y, dan sumbu Z pada ruang. Nah, sampai sini kamu telah memahami apa itu vektor posisi, vektor pada bidang, vektor pada ruang, dan vektor basis. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kamu selanjutnya, kamu akan mengenal bentuk-bentuk penulisan dari vektor itu sendiri. Secara umum, ada 3 bentuk penulisan dari vektor. Yang pertama, vektor dapat kita tulis dalam bentuk matrik, ya. Ada matrik kolom, ada matrik baris. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang matrik baris, penulisannya seperti ini. Jika di R2 seperti ini, dan jika di R3 atau 3 dimensi seperti ini. Selanjutnya, kalau dalam bentuk vektor kolom gimana? Nah, jika di R2 seperti ini, dan jika di R3 seperti ini. Nah, yang terakhir, vektor juga dapat kita tulis dalam bentuk vektor basis atau vektor komponen. Seperti apa? Nah, jika di R2 seperti ini, ya. Jika di R3 seperti ini. Nah, berikut kita kasih contoh bentuk-bentuk penulisan matrik atau vektor dalam bentuk matrik dan dalam bentuk vektor komponen atau vektor basis. Nah, sampai di sini kamu harus paham ya mengenai konsep dasar vektor. Nah, untuk pemahaman kamu lebih lanjut, silakan kamu berlatih pada LKPD yang telah disediakan. Oke, selamat belajar dan salam satu hati.